Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 892050103 Prodi Manajemen semester 3 mata kuliah Intermediate Accounting dengan dosen pengampu Ibu Natalia Titik Wiani SPD, MAK AK. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester di semester 3 ini dengan materi hutang jangka panjang. Adapun pengertian hutang, secara umum pengertian hutang adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat. Sedangkan pengertian utang dalam akuntansi adalah pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak yang saling terlibat. Selanjutnya, pengertian hutang jangka panjang. Pengertian hutang jangka panjang adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam dengan syarat antara peminjam dan kreditor bersepakat bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik atau berjangka kredit atau angsur. Hutang jangka panjang perusahaan contohnya hutang pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam. Hutang jenis ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama, dengan jangka waktu peminjaman atau pengembalian hutang bisa mencapai lebih dari 10 tahun. Selain itu, hutang jangka panjang perusahaan bisa berupa hutang hipotek, obligasi, hutang sewa guna usaha, dan lain-lain. Berikut ada dua jenis hutang jangka panjang. Yang pertama yaitu hutang hipotek. Hutang hipotek merupakan salah satu jenis hutang tenor panjang yang menggunakan jaminan harta tetap atau barang tak bergerak. Sebagai informasi, harta tetap atau barang tak bergerak bisa berupa sertifikat tanah, rumah, bangunan, gedung, mesin-mesin, perlengkapan kantor, dan lainnya. Aset yang dijadikan jaminan itu kelak dapat disita oleh pihak pemberi pinjaman. Apabila pihak yang meminjam gagal melunasi utang tenor panjangnya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, hasil dari penjualan aset tersebut bakal dipakai untuk melunasi kekurangan utang. Kemudian ada hutang obligasi. Hutang obligasi bisa dibilang sebagai salah satu hutang tenor panjang yang populer. Ini merupakan hutang yang didapat dengan cara mengeluarkan surat berharga obligasi. Kesepakatan hutang tenor panjang dapat menjadi berdasarkan perjanjian dengan dana yang diturunkan melalui surat obligasi. Sebelum terjadi kesepakatan, nominal surat obligasi tersebut akan dilihat terlebih dahulu. Jika sudah sesuai, maka dana utang tenor panjang yang akan dipinjamkan disesuaikan dengan nominal dari surat obligasi. Adapun keuntungan utang tenor panjang, sama seperti utang pada umumnya, ada keuntungan dan kekurangan dari utang tenor panjang. Pertama-tama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu keuntungannya. Yang pertama, dapat menggunakan aset. Saat memilih utang hipotek, perusahaan tetap bisa memakai aset untuk operasional perusahaan sebagai jaminan. Tentu saja, hal ini menjadi keuntungan bagi perusahaan yang ingin mengajukan utang tenor panjang, karena mereka tetap dapat melakukan performa terbaik dengan menggunakan aset yang dijaminkan. Selanjutnya, bunga yang lebih rendah. Pada umumnya, utang atau pinjaman memiliki bunga tetap. Jika suku bunga naik, nilai aset yang dijaminkan mengikuti kenaikan suku bunga. Akan tetapi, jika suku bunga turun, suku bunga pinjaman tetap pada nilai yang sudah disepakati antara peminjam dan yang dipinjamkan. Kemudian mengurangi pajak. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, perusahaan yang mengajukan utang tenor panjang harus menanggung bunga pinjaman setiap tahunnya. Hal ini membuat laba perusahaan berkurang sehingga memangkas nominal pajak yang harus dibayar perusahaan. Setelah keuntungan, kita lanjut ke kekurangan utang tenor panjang. Kita juga perlu mengetahui kekurangannya. Ada beberapa kekurangan utang tenor panjang, yaitu semakin besar jumlah utang dan lama waktu pinjaman, perusahaan menanggung risiko yang semakin tinggi. Perusahaan lebih berisiko tidak dapat membayar hutang. Kemudian hutang tenor panjang menambah beban biaya perusahaan setiap tahun karena perusahaan harus menanggung bunga pinjaman. Jadi itu tadi kelebihan dan kekurangan hutang tenor panjang. Tentu untuk bisa memperoleh pinjaman ini, pihak peminjam harus memenuhi berbagai persyaratan yang tidak mudah. Salah satu persyaratannya adalah memiliki jaminan, misalnya aset tidak bergerak seperti sertifikat bangunan, gedung, atau tanah. Pada dasarnya, hutang tenor panjang merupakan sumber dana instan untuk mengembangkan bisnis perusahaan.
Dengan pengelolaan yang tepat, perusahaan sebenarnya bisa mengembalikan dana pinjaman tepat waktu. Sekian dan terima kasih video dari saya. Kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.